Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Ibu Sri Utaminingsih, SH, SPD, MMPD, MH. Kami di sini akan menjelaskan proyek tentang wayang kulit Wonogiri. Berikut penjelasannya. Wayang kulit adalah sebuah pertunjukan boneka pipih yang terbuat dari kulit kerbau yang dihiasi dengan detail yang rumit dan dicat dengan warna yang cerah. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan kembang yang dinyanyikan oleh para pesindir. Dalang memainkan wayang kulit di balik pelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih, sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak, sehingga para penonton yang berada di sisi layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke pelir. Asal-usul wayang kulit. Cerita mengenai wayang kulit merupakan hasil dari proses asimilasi dengan bangsa India, namun diterjemahkan secara lokal oleh orang Jawa dan sekitarnya. Mereka memiliki kemampuan mengembangkan wayang dengan ide-ide baru yang kreatif. Proses panjang mengenai wayang kulit yang menjadi bagian budaya masyarakat Indonesia, khususnya budaya masyarakat Jawa, tentu saja tidak dapat diabaikan, sehingga budaya tradisi Jawa tersebut dengan mudah diklaim oleh bangsa asing. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya menjadi penting guna memberikan pendukungan terhadap warisan budaya Indonesia tersebut. Perkembangan wayang kulit. Peninggalan sejarah kesenian Indonesia berupa kulit bermotif ini dahulu merupakan media kepercayaan nenek moyang yang berpegang teguh dengan keyakinan, aliran animisme dan dinamisme. Peristiwa ini telah terjadi 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, wayang digunakan sebagai media pemanggilan arwah roh leluhur yang telah meninggal untuk urgensi keagamaan. Sehingga seiring berjalannya waktu, mulailah ramai pembuatan wayang dengan rupa dari roh-roh leluhur yang telah tiada. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia pada abad ke-9 sampai 10 Masehi menjadikan wayang menjadi sarana untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama atau media dakwah. Kitab yang terkenal dalam agama ini adalah Ramayana dan Mahabharata. Di dalam kitab tersebut terdapat epos-epos kehidupan. Seperti halnya dalam Ramayana yang memiliki 7 epos, yaitu menceritakan kisah Rama dan Sinta. Seiring berjalannya waktu, kisah kedua kitab tersebut menjadi luas berkembang. Seperti dalam Ramayana terdapat masing-masing cerita Hanoman dalam karakter lain. Selanjutnya yaitu karakteristik wayang kulit. Wayang kulit biasanya dimainkan dengan menggunakan figur-figur wayang kulit yang berukuran kecil. Figur-figur wayang kulit ini terbuat dari kulit kerbau atau banteng, dan terdiri dari berbagai jenis tokoh seperti para dewa, penguasa, dan rakyat jelata. Setiap figur wayang kulit memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, para dewa memiliki kepala yang lonjong dan bentuk tubuh yang lebih pendek. Sementara, para penguasa memiliki kepala yang lebih bulat dan tubuh yang lebih tinggi. Wayang kulit juga memiliki berbagai jenis musik yang akan diputar selama pertunjukan. Musik ini biasanya terdiri dari alat musik tradisional seperti gendang, rebab, dan gong. Musik-musik ini biasanya diputar untuk menghidupkan suasana dan membantu para pemain memainkan wayang kulit dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan wayang kulit. Pertama, yaitu seorang pembuat wayang akan membuat sebuah pola wayang yang diinginkan. Setelah jadi, pola tersebut akan disalin pada sebuah bahan kulit kerbau yang akan dimanfaatkan sebagai wayang. Pola yang sudah dibuat nanti akan dipakai menjadi ukiran atau pijakan. Tujuan agar wayang bisa dengan mudah dibentuk secara perlahan menjadi bentuk yang lebih indah. Tahap selanjutnya, pola-pola yang ada dari kulit tersebut sudah siap, barulah wayang akan dijahit dan disatukan pada setiap bagian untuk menjadi satu. Terakhir yaitu proses pewarnaan. Proses pewarnaan baru bisa dilakukan jika semua wayang sudah siap menjadi satu
dan dimulai dengan memberikan warna dasar terlebih dahulu. Jika pewarnaan tersebut telah berubah warna, barulah wayang bisa dipakai oleh sang dalang. Asal-usul wayang kulit di Wonogiri. Asal-usul wayang kulit di Wonogiri terpusat di Desa Kepusari, Kecamatan Manyaran, yang kini dikenal sebagai Kampung Wayang. Asal-usul wayang kulit di Wonogiri tidak lepas dari pesan para dalang dan pengrajin wayang yang didedikasikan diri mereka untuk melestarikan tradisi ini. Kepusari sebagai kampung wayang menjadi bukti nyata sejarah panjang dan kejayaan wayang kulit di Wonogiri. Karakteristik wayang kulit yang ada di Wonogiri. Pertama, dari segi bentuk dan ukuran. Wayang Wonogiri umumnya lebih kecil dan ramping dibandingkan wayang di daerah lain. Bentuk wayang lebih pipih dan tidak terlalu menonjol pada bagian perut. Hiasan dan ornamen pada wayang lebih sederhana dan tidak terlalu rumit. Kedua, pewarnaan. Warna yang digunakan pada wayang Wonogiri lebih cerah dan berani. Penggunaan warna primer dan sekunder lebih dominan. Gradasi warna tidak terlalu banyak digunakan. Yang ketiga, tatahan. Tatahan pada wayang Wonogiri lebih halus dan detail. Motif yang digunakan lebih beragam, seperti flora, fauna, dan geometri. 3. Pakem dan cerita. Wayang Wonogiri umumnya mengikuti pakem Yogyakarta dan Surakarta. Cerita yang dipentaskan lebih mengangkat tema lokal dan cerita rakyat Wonogiri. Keempat, musik dan gending. Musik yang digunakan dalam pertunjukan wayang di Wonogiri lebih sederhana dan tradisional. Penggunaan gamelan Jawa yang lebih minim. Kelima, dalang. Dalang Wonogiri terkenal dengan kemampuan yang improvisasi dan humornya yang khas. Interaksi dalang dengan penonton lebih intens dan akrab. Pewayang populer yang ada di Wonogiri. 1. Ki Mantep Sudarsono. Beliau adalah dalang ternama dari Jawa Tengah. Karena keterampilannya dalam menggerakkan wayang atau sabetannya yang sangat cepat, beliau dijuluki oleh para penggemarnya sebagai dalang setan. Kedua, Ki Anom Suroto. Beliau adalah seorang dalang wayang kulit Purwa. Beliau terkenal sebagai dalang sejak tahun 1975-an. Ilmu pedalangannya dipelajari sejak umur 12 tahun dari ayahnya sendiri, yaitu Ki Sidayon Harjo Darsono. Ketiga, Kinarto Sabdo adalah seorang dalang dan seniman musik yang legendaris dari Jawa Tengah. Beliau adalah dalang ternama dan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dan belum tergantikan sampai saat ini. Contoh wayang yang terkenal di Wonogiri. Salah satunya adalah Punokawan yang terdiri dari Gareng, Semar, Petruk, dan Bagong. Yang pertama, wayang Gareng. Wayang Gareng memiliki tubuh yang kurang sempurna, dengan hidung bulat, tangan patah, kaki pincang, dan mata juling. Watak Gareng sangat sombong, sehingga selalu menentang setiap satria yang ditemuinya. Yang kedua, ada wayang Semar. Wayang Semar memiliki tubuh yang berbentuk bulat, gemuk, mata berair, tangan kanan menunjuk, tangan kiri mengepal, dan kaki yang pendek. Watak Semar penuh toleransi, suka menolong, dan sifat sepi ing pamrih, rame ing gawe. Yang ketiga, ada wayang Petruk. Wayang Petruk memiliki tubuh yang paling sempurna di antara Punokawan lainnya, yaitu tinggi, kurus, tangan panjang, hidung mancung, dan wajah gembira. Watak Petruk jujur, sopan, pemberani, tegas, bijaksana, dan suka bercanda. Yang terakhir ada wayang Bagong. Wayang Bagong memiliki tubuh bulat, mata meleng, mulut doer, badan ngeropoh, dan memiliki tangan yang tegar. Watak Bagong pemberani, lantang bersuara, tetapi kadang sok tahu sehingga dia terlihat bodoh dan kurang penurut. Proses pembuatan wayang kulit Wonogiri.
Pertama, penyiapan bahannya yaitu bahan utama kulit kerbau yang sudah melalui proses pembersihan dan penghilangan bulu. Lalu ada bahan lain, kayu untuk gagang wayang, tangkai dan peralatan pahat, malam lilin untuk membuat pola gambar, tali kulit untuk pengikat, cat dan perada untuk pewarnaan. Lalu ada pembuatan pola, gambaran wayang dibentuk di atas kertas atau langsung pada kulit kerbau menggunakan pensil atau arang. Lalu ada lilin di malam hari digunakan untuk melapisi pola gambar pada kulit kerbau, membentuk sekat antar warna. Penata wayang menggunakan pahat khusus dengan ukuran berbeda untuk menata mengikuti pola yang sudah dilapisi lilin. Lalu bagian yang ditatah akan menjadi wayang, sedangkan bagian yang tidak ditatah akan menjadi rongga atau lubang. Lalu ketelitian dan keterampilan dibutuhkan dalam proses ini untuk menghasilkan detail wayang yang halus. Lalu ada pengeringan, kulit wayang yang sudah ditatah dijemur di bawah sinar matahari hingga kering sempurna. Selanjutnya, pewarnaan dan pengerjaan akhir. Pewarnaan wayang dilakukan sesuai dengan karakter tokoh yang digambarkan. Setelah pewarnaan, dilakukan penempelan perada bubuk emas untuk menambah kesan mewah dan elegan pada wayang tertentu. Lalu pemasangan gagang wayang dari kayu yang sudah dibentuk dan dihaluskan. Selanjutnya ada proses finishing, yang dimana pembersihan sisa-sisa lilin pada kulit wayang dan pengecekan akhir untuk memastikan tidak ada bagian yang rusak atau cacat. Di Wonogiri khususnya Desa Kepusari, sentra pembuatan wayang kulit, proses pembuatan ini mungkin memiliki kekhasan tersendiri. Misalnya, penggunaan bahan baku alternatif seperti kulit kambing atau sapi. Beberapa pengrajin mungkin juga memasukkan unsur ritual atau doa tertentu dalam proses pembuatannya. Berikut adalah salah satu gambar pagelaran wayang kulit di Wonogiri. Dan juga Tugu Kesenian Wayang atau Tugu Selamat Datang di Wonogiri yang terletak di daerah Selogiri. Wonogiri juga disebut sebagai kota wayang, yaitu Museum Wayang Indonesia. Ini salah satu museum yang terletak di Wonogiri. Pada pagelarannya terdapat cukup lengkap berbagai macam wayang yang ada di Indonesia. Pagelaran wayang di Wonogiri bisa diadakan pada cara-cara tertentu, seperti rangkaian hajatan, rautan, serta bersih dusun atau desa, yang biasa diadakan pada jam 8 malam atau jam 11 malam hingga selesai. Pertunjukan wayang masih menjadi favorit warga Wonogiri dari kalangan orang tua hingga kalangan remaja. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.